Keributan terjadi usai tablik akbar yang diisi Ustadz Abdul Somad di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin malam. Penyebabnya warga memergoki aksi pencopetan yang menimpa jamaah. Masa emosi dan mengejar pelaku saat hendak diamankan polisi bersama anggota ormas keagamaan. Para jamaah pun menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku berpura-pura menjadi jamaah yang menyimak tausiah Ustadz Abdul Somad. Selain mengenakan pakaian koko, pelaku juga berbaur dengan jamaah lain sebelum melakukan aksinya mencopet dompet dan telepon genggam jamaah pengajian. Kenapa Pak itu? Ada maling katanya teh. Maling apa katanya Pak? HP sama dompet atau apa? Sama dompet ya, kepergok? Kayaknya mas, saya kurang tahu juga sih, Iya. lihat juga. Iya. Cuman kan korbannya di situ tuh. Iya. Tablik akbar Ustadz Abdul Somad dihadiri ribuan umat muslim kota Tasikmalaya meski diterapkan protokol COVID-19 dengan ketat. Kejahatan dan keburukan memang ada di mana saja, bahkan sekalipun di tempat yang mulia, seperti tempat ibadah, juga pengajian majelis ilmu. Maka jika terjadi tindak kejahatan di tempat mulia, semestinya tetap harus menjaga etika. Karena pengajian majelis ilmu itu tempat yang sangat agung, yang disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman surga. Nabi bersabda, apabila melewati taman surga, maka duduklah di situ dengan hati senang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa taman surga itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, majelis-majelis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis-hadis ini menunjukkan keistimewaan pengajian majelis ilmu dan kemuliaan orang-orang yang menghadirinya. Karena keagungannya, tempat seperti itu disukai malaikat sehingga mereka menaungi tempat mulia itu. Sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya, para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang dia perbuat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Akan tetapi, bagaimana jika pengajian majelis ilmu itu berbentuk massal dengan jumlah besar sehingga tak sedikit jamaah yang bisa hadir di tempat itu? Sehingga ada yang ingin ikut tapi tidak dapat tempat, cukup mendengarkan melalui sambungan proyektor di tempat terpisah. Atau ada yang sedang berada di warung samping masjid, tempat diadakannya majelis, sambil makan dan minum kopi, mereka bisa ikut menyimak isi kajian. Ada juga yang cukup dengan mengikuti live streamingnya dari rumah masing-masing. Apakah dengan cara seperti itu masih mendapatkan keutamaan pengajian majelis ilmu yang luar biasa? Rasul menyebut pengajian majelis ilmu sebagai taman surga bukan karena tanpa alasan. Keistimewaan ini tidak dimiliki sembarang tempat. Artinya, hadir dan duduk dalam pengajian majelis ilmu saja sudah menjadi pahala dan kemuliaan bagi yang melakukannya. Karena mereka sama seperti mendatangi taman surga. Mengapa? Ketika seseorang duduk dalam majelis ilmu, saat itu dia sedang berkumpul bersama ulama dan orang-orang soleh. Dan berkumpul bersama ulama sama seperti duduk bersama Rasul. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam sabdanya, barang siapa yang duduk bersama ulama, maka dia duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku, maka seakan-akan dia duduk bersama Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu, keistimewaan ini tidak hanya didapat pada saat berada di pengajian majelis, melainkan sejak seseorang beranjak dari rumahnya menuju pengajian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan keutamaan orang yang melakukan perjalanan menuju tempat ilmu, bahwa Allah menjanjikan jalan yang mudah menuju surga. Keutamaan dan keistimewaan inilah yang tidak didapat orang-orang yang mendengarkan kajian di luar majelis, baik orang menyimak kajian melalui radio, rekaman streaming internet. Sedangkan dia tidak ikut merapat dan berkumpul dalam majelis. Begitupun mendengarkan kajian melalui speaker masjid, sementara dia berada di luar masjid. Sebab dengan begitu dia tidak sedang berkumpul bersama ulama dan orang-orang soleh di dalam majelis. Kecuali jika memang kondisi masjid atau tempat kajian penuh sehingga mengharuskan seseorang duduk di luar masjid. Namun begitu, tidak berarti orang yang menyimak kajian melalui media tidak mendapatkan pahala. Mereka tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu. Karena Allah dan Rasul telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang menuntut ilmu.
apapun medianya dan bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Hanya saja menghadiri langsung lokasi majelis ilmu tetap lebih baik dan utama. Seperti Rasulullah SAW pernah sabdakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.